Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Penjahat cinta itu sudah jahat secara hati tapi juga melakukan tindakan kriminal. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dihindari dari seorang pria yang mengakunya bernama Muhammad Faruk Fajar atau Kenny Hermansyah. Ini adalah seorang pria yang diklaim dari rekan-rekan imigran yang bekerja di Hong Kong dan juga Taiwan melakukan dugaan tindak pidana mulai dari pemerasan, terus juga ancaman dengan menyebarkan foto dan juga video tidak senonoh ke sejumlah korbannya yang di Hong Kong, di Taiwan, dan juga Indonesia. Ini sudah aku bahas di video pertama sebelumnya. Nah, hari ini aku baru aja melihat ada wawancara terbaru ya dari channelnya Uya Kuya. Ini dengan aku boleh bilang adalah sepertinya bukan satu-satunya. Jadi aku katakan salah satu mantan istri dari pria yang dugaannya melakukan penipuan ke puluhan, boleh dibilang, ke wanita yang bekerja di luar negeri. Sangat prihatin sekali teman-teman. Secara pribadi, kalaupun apes-apesnya dari kasus ini, si Muhammad Faruk Fajar ini tidak ketangkep gitu, ya paling tidak kan wajahnya sudah tersebar, akan mempersulit dia melakukan pergerakan untuk mencari perempuan-perempuan lainnya. Nah, ini kita akan coba simak dulu, ada Mbak Yuni juga beserta rekan-rekan lainnya yang aku tahu kemarin aku sempat bilang ya di video pertama, apakah yang mau melaporkan ini cuma satu saksi aja? Oh, ternyata teman-teman komentar di video sebelumnya. Anjas, yang mau melaporkan itu banyak, tetapi kemarin di wawancara yang pertama itu yang muncul cuma satu, karena masalah waktu saja, karena mbak-mbak yang di Hong Kong juga harus bekerja di sana, jadi tidak diizinkan atau kesulitan teknis dan sebagainya, karena kan mereka bekerjanya cukup panjang ya, waktu kerjanya tidak mungkin seperti di Indonesia. Oke, kita akan coba simak keterangan dari Yulis yang merupakan mantan istri dari terduga pelaku ini, apa yang dia alami pada saat dia menjalin hubungan sudah resmi suami istri, bahkan juga sudah punya anak di sini. Ini adalah statement ya, katanya banyak KDRT yang dialami di sini. Saya pokoknya ngurus anak, takutnya kan kalau tadinya anak dibawa dia. Iya. Takutnya saya itu anak dibawa dia itu diperjualbelikan gitu loh Kak, kan bisa jadi. Jadi saya bertahan walaupun dikebukin, dicaci maki, di apa itu bertahan karena anak ingin ngambil anak saya kayak gitu loh. Oke. Oh, sebentar. Yulis, kamu lupa kenapa kamu digebukin? Kamu harus kasih tahu mereka kenapa kamu digebukin. Karena kamu sesuatu. Kamu jelaskan juga. Iya. Iya, karena saya gara-gara apa? Karena saya menghubungi waktu itu yang namanya Mbak Ririn, saya kasih tahu kelakuan dia bahwa dia sudah di sini kayak gini, tapi saya teledor lupa waktu itu kirim screenshotan foto itu ke messenger waktu itu ke Mbak Ririnnya, terus HP-nya itu pas dipegang dia kayak gitu. Oke, jadi mantan istrinya ini berusaha menghubungi korban-korban lainnya atau calon korban gitu untuk ngasih tahu bahwa pria ini bahaya begitu. Dan aku juga salut ya untuk Uya Kuya, terus juga ada Bang Martin, terus juga ada Inang, terus satu lagi aku mohon maaf tidak tahu siapa namanya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ya ternyata perempuan-perempuan pejuang kita di luar negeri itu tantangannya luar biasa banget ya, kan dikatakan mereka ini adalah pahlawan, devisa negara gitu, tapi kan masa pahlawan dibegitukan. I know banyak yang komentar. Memang kita harus melihat dari dua sisi teman-teman. Di satu sisi memang dari puluhan korban tersebut ada yang melakukan pengkhianatan cinta, mereka masih menikah dengan suaminya di Indonesia tetapi melakukan ya begitulah hubungan terlarang dengan pria ini. Ya kita tidak mau ngejudge apakah itu salah atau dosa atau benar, pahala gitu itu urusan sama Tuhan ya. Tetapi yang kita nggak terima adalah laki-laki ini tahu banget ya bagaimana menggunakan sebuah alasan, modus agar membungkam para perempuan-perempuan ini. Jadi menurut aku langkah yang dilakukan mbak-mbak ini luar biasa berani sekali. Mereka mau speak up ya. Salah satu kasus yang aku dengar kemarin ya dari puluhan tersebut adalah ada salah satu perempuan yang sebenarnya sudah masih terikat dalam pernikahan dengan suaminya di Indonesia, dan pria ini yang ngakunya saat itu adalah bernama siapa tadi? Muhammad Faruk Fajar atau Kenny Hermansyah itu bilang katanya akan membantu untuk mengurus surat perceraian ya, bahkan dibantu untuk membuat usaha dan sebagainya. Tetapi semua itu hanyalah palsu. Sudah
dirugikan secara fisik, hati, juga sama ditipu secara uangnya. Karena mereka tuh nggak gampang loh cari uang. Di Indonesia aja cari uang nggak gampang banget, apalagi di luar negeri. Karena ya sama-sama kita di luar negeri kan ya. Jadi sama-sama kita ngerasakan bagaimana capeknya untuk mencari uang, teman-teman. Dan aku salut juga buat Mbak Yuni yang begitu suportif sekali untuk rekan-rekan semuanya yang bekerja di sana. Dan di sini aku baru tahu ternyata Mbak Yuni itu bukanlah TKW, tetapi adalah mantan TKW yang sudah menikah ya dengan pria lokal di sana. Dan fungsinya adalah tugasnya, salah satu statementnya, saya itu tidak ada kegiatan yang lain. Fokus saya itu hanya ya membantu rekan-rekan yang mengalami masalah di sini. Ya, pasti ada pro dan kontra, teman-teman. Bahkan dari video-video yang lalu aku lihat banyak komentar juga, ya nggak banyak lah, mungkin 10-20% aja yang menyalahkan perempuannya. Tetapi sekali lagi ya, ini bukan tentang perbuatan yang perselingkuhannya atau hubungan sebelum menikah, tetapi adalah tentang liciknya ya, pria ini yang menurut aku sangat tidak bertanggung jawab. Bahkan selama pernikahan dengan mantan istrinya yang sekarang bekerja di Taiwan ini juga dikatakan kasar banget ya, nggak bertanggung jawab. Dan kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan dalam channelnya Uya Kuya berikut ini ya. Saya lupa ngapus, lah itu dia nggak terima. Jadi seperti ini, nah, jadi dia itu tahu, si Yulis ini tahu kelakuan dia tidak benar. Si Yulis ini mencoba mencari korban yang lain dan menginformasikan pada korban bahwa jangan diteruskan, suami saya ini nggak benar. Tapi keburu ketahuan dan si Yulisnya ini bikin. Oke. Iya, saya Jadi ini mantan suaminya ini sekali lagi yang bernama Muhammad Farouk Fajar atau Kenny Hermansyah yang KTP-nya sudah aku upload di video sebelumnya, tapi ini menurut aku KTP-nya palsu ya. Ada yang bilang bahwa dia ini tinggalnya di Jawa Timur, Anjas. Ini sudah dari lama ya, dari tahun berapa? 2004 atau 2009? Nggak cuma setahun 2 tahun melakukan aksinya ini. Karena dengan korban ada 20, paling tidak kalau satu hubungan, satu waktu itu menjalin 2 atau 3 hubungan, itu kan paling tidak prediksiku sudah belasan tahun ya. Pria ini melakukan tindakan seperti ini. Ya, ada anaknya juga serba salah ya, bagaimanapun juga dia adalah seorang ayah, tapi juga anak juga malu lah punya bapak seperti itu gitu. Sudah kebiasaan ya, dia juga bohongnya banyak banget, bohongnya itu gila-gilaan. Kasusnya Jessica Wongso, dia bilang saat itu juga ngaku ke mantan istrinya ini, dia ngebantu menangani kasusnya. Jessica tahun berapa itu? Itu udah berapa belas tahun yang lalu ya? Please correct me if I'm wrong. Artinya adalah prediksiku sudah lebih dari 10 tahun melakukan kegiatan seperti ini, teman-teman. Ini juga di sisi lain aku ya, kita sudah tahu lah perbuatan si pria ini yang sangat kejam, tapi juga teman-teman tenaga kerja Indonesia dimanapun kalian berada, termasuk juga dengan perempuan yang ada di Indonesia, itu kan juga bukan 1-2 orang yang mengalami penipuan seperti ini gitu loh. Kalau ini kan beda, kalau sebelumnya aku wawancara dengan Romi ya, anggota Polda Lampung yang fotonya dipakai oleh banyak penipu untuk menipu perempuan-perempuan karena itu adalah cyber crime. Tetapi kalau ini adalah modusnya memang cukup parah sih menurut aku. Modusnya itu lebih effort gitu, karena dia itu datang, menemui, berkomunikasi, bahkan juga melakukan hal seperti itu. Bahkan hal seperti itu pun direkam sama dia dan juga dijadikan alat untuk melakukan pengancaman tersebut ke sejumlah perempuan yang bekerja di luar negeri. Makanya ada yang mengatakan bahwa ada salah satu korban yang dikatakan begini, bahwa dia tuh diperas lah ya. Ada ibunya atau bapaknya dikasih tahu foto-foto dan video tersebut, bahkan suaminya juga diberitahu, bahkan ada bapaknya juga dari salah satu korban tuh yang jantungan meninggal dunia karena melihat gambar-gambar yang nggak senonoh. Ya ini kasusnya sudah bertahun-tahun, teman-teman. Dan mudah-mudahan ini walaupun seandainya buruk-buruknya tidak ketahuan, tidak ketangkep gitu, masa sih nggak ada yang ketangkep? Masa sih warga Indonesia tolong dong di-share gitu fotonya kemana-mana biar ketangkep gitu orangnya berada di mana lokasinya. Kalau kalian lihat itu harus dilaporkan ke kepolisian juga. Ini maksudnya sudah termasuk DPO belum ya? Karena apakah ini sudah dimasukkan ke dalam laporan kepolisian? Mudah-mudahan sudah ya. Kalau sudah ada 2 alat bukti yang kuat, sudah bisa lah ini langsung diproses. Karena juga ada pengacara, ada Bang Martin juga dalam wawancara ini yang aku lihat, dan beliau juga adalah seorang pengacara. Jadi harusnya bisa langsung diproses ke hukum gitu. Jadi buat teman-teman, fotonya tuh disebar kemana-mana ya.
azas praduga tak bersalah tentunya. Ya kita mau lihat nih klarifikasi dari Muhammad Farouk Fajar ini. Apakah tuduhan yang disampaikan dari 20-an lebih perempuan yang berbicara selama ini, apakah itu benar atau salah begitu? Kalau memang salah ya dikonfirmasi aja. Tetapi kalau memang itu tidak ada konfirmasinya, ini juga menjadi penasaran buat kita. Kenapa dia kabur seperti itu? Kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan dalam channel Uya Kuya berikut ini. Ada saksinya kan? Iya. Ada orang tua saya, orang tua tetangga saya itu. Masih ada ya, masih hidup ya orang tua Mbak Iris ya. Masih Oke. hidup, masih. Pada saat ditanya saksi ini kan seperti aku katakan tadi, untuk menjadi seorang tersangka itu dibutuhkan 2 alat bukti teman-teman. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Nah menurut dari mantan istrinya ini, ada saksinya adalah orang tua saya dan tetangga saya. Itu sudah ada 2 alat bukti sih. Ditambah lagi kalau mungkin dengan capturean yang lainnya. Jadi buat seluruh korban, aku sih sangat men-encourage, tidak usahlah, aku tahu pasti tidak mudah ya, karena ada beban mental, keluarga dan sebagainya. Tidak usah malu, menurut aku setiap orang tuh punya dosanya masing-masing. Jangan sampai hanya karena kita melakukan dosa berbeda, lantas kita merasa lebih suci ataupun lebih baik ya. Jadi aku sarankan buat mbak-mbak yang menjadi korban dari pria ini, jangan malu untuk mengumpulkan barang bukti semuanya, dikumpulkan di file, di-compile baik-baik, karena katanya Uya Kuya juga katanya nanti habis lebaran mau ke Hong Kong gitu, mau menemui korban tersebut. Jadi please dikumpulkan semuanya, jangan malu untuk speak up, karena salah satu cara dari pelaku ini untuk membungkam perempuan-perempuan tersebut adalah dengan ya hal-hal yang sensitif di Indonesia seperti ini. Aku kirimkan hanya bisa dukungan moral saja, dan buat teman-teman yang mengetahui pria ini ya, kita mau mendengarkan dari 2 belah pihak begitu. Ada azas praduga tak bersalah, nggak boleh menghilang begitu aja. Aku rasa itu yang bisa aku update ya mengenai pria ini. Paling tidak sekali lagi ini bisa menjadi pelajaran buat seluruh perempuan Indonesia. Hati-hatilah ya pada saat kalian melakukan apapun gitu, apalagi untuk urusan yang berhubungan dengan video dan juga foto. Ya kalian boleh aja melakukan hubungan dewasa seperti itu, tetapi kalau itu direkam, masa sih kalian nggak belajar dari kasus-kasus yang sudah dari selebriti besar di Indonesia? Walaupun kalian bukanlah selebriti besar di Indonesia, tapi kan kalian punya keluarga, punya anak, punya orang tua, itu juga akan menjadi salah satu alat yang dipakai oleh orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang nggak benar, memeras misalnya seperti ini. Aku rasa itu yang bisa aku update ya. Kalau ada update terbaru, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Tujuannya agar bisa mengingatkan teman-teman kalian yang juga menonton channel YouTube ataupun juga Facebook page ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku, Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.